Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara kelas 2021A dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. Perubahan iklim dan cuaca akibat pemanasan global berdampak pada pencairan elektron sebagai polutan yang menimbulkan pemanasan global. Suhu global melonjak menjadi 20. Kekeringan global diperkirakan semakin parah akibat perubahan iklim. Zaman perubahan iklim terhadap bumi kini sudah di depan mata. Perubahan iklim serta pemanasan global berkontribusi besar terhadap melelehnya lapisan es di kutub utara. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ajiahi Basikaratri, NIM 012. Saya Husnul Sidra dengan NIM 015. Saya Umu Sajida NIM 019. Saya Berliana Rizky Saputri dengan NIM 023. Saya Nurfadila Septi Sulistiana dari NIM 024. Saya Sinta Rahmawati NIM 027. Di sini kita akan mengupas pembahasan seputar pemanasan global dengan judul Strategi Program Green City sebagai upaya mitigasi risiko bencana pemanasan global di Kota Surabaya. Dunia sedang mengalami krisis iklim yang semakin mendesak. Kenaikan suhu global, cuaca ekstrim, dan naiknya permukaan laut mengancam keberlangsungan hidup di seluruh belahan dunia. Salah satunya Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, sangat rentan terhadap dampak pemanasan global, termasuk perkotaan. Kota Surabaya terletak di Provinsi Jawa Timur, menjadi kota yang termasuk ke dalam 20 kota dengan nilai land surface, temperatur atau LST tertinggi. Surabaya merupakan kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan luas wilayah sebesar 335.925 meter persegi dengan jumlah penduduk sebesar 3.009.286 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga 2023 sebesar 0,42%, yang artinya kepadatan penduduk per kilometer sebesar 8.958. Kepadatan penduduk di kota Surabaya menjadi pendorong tingginya suhu perkotaan dan tutupan lahan di kota Surabaya yang menimbulkan fenomena urban heat island. Fenomena ini terjadi akibat peningkatan suhu yang lebih tinggi di kawasan perkotaan dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Data Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional menunjukkan bahwa suhu permukaan global terus meningkat sejak tahun 1980 hingga 2023. Salah satu penyebabnya di Surabaya adalah menurunnya tutupan lahan hijau. Oleh karena itu, program Green City menjadi solusi penting sebagai upaya mitigasi resiko bencana pemanasan global di kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode analisis sekunder. Data yang digunakan berasal dari studi terdahulu, dokumentasi, serta observasi yang dilakukan tanpa pengumpulan data primer. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi existing dan potensi ruang terbuka hijau di Surabaya. Pada hasil penelitian, kita menemukan bahwa saat ini ruang terbuka hijau di Surabaya mencakup 22% dari luas kota. Ini terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka privat. Berdasarkan rencana tata ruang, angka ini masih memerlukan peningkatan agar memenuhi target minimal 30%. Selain itu, terdapat data penggunaan lahan yang menunjukkan bahwa dominasi lahan terbangun dibandingkan lahan kosong, hutan, dan tutupan air. Pembahasan pada penelitian ini didapati hasil bahwa Green City memiliki 8 indikator. Yang pertama ada Green Planning and Green Design, yakni perencanaan dan rancangan kota yang ramah lingkungan. Yang kedua ada Green Open Space atau ruang terbuka hijau. Yang ketiga ada Green Waste, pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada Reduce, Reuse, and Recycle. Yang keempat ada Green Energy atau energi hijau. Yang kelima ada Green Transportation
transportation atau transportasi umum hijau. Yang keenam ada green water atau manajemen air yang hijau. Yang ketujuh ada green building atau bangunan hijau yang ramah lingkungan. Yang kedelapan ada green community atau komunitas hijau. Realisasinya, Kota Surabaya masih menerapkan 3 indikator utama, yakni Green Planning and Design, Green Open Space, dan Green Community. Green Planning dan Design yakni perencanaan berbasis tata ruang yang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan ruang hijau yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014 sampai 2034. Yang kedua adalah Green Open Space yang diwujudkan pada pemanfaatan ruang terbuka publik. Dalam hal ini, Kota Surabaya memiliki ruang terbuka hijau yang melebihi batas minimum sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya, yakni seluas 22%. Untuk rinciannya adalah ruang terbuka hijau kawasan lindung sebesar 4.570 sekian hektar, ruang terbuka hijau taman dan jalur hijau 1.672 sekian hektar, ruang terbuka hijau lapangan dan stadion 361 sekian hektar, ruang terbuka hijau makam 284 sekian hektar, ruang terbuka hijau telaga, waduk, dan danau 198 sekian hektar, dan ruang terbuka hijau taman hutan raya 66 sekian hektar. Yang ketiga ada Green Community. Dalam hal ini, Kota Surabaya melibatkan komunitas hijau seperti Halo Green Community, Earth Hour Surabaya, Sea Soldier Surabaya, dan komunitas-komunitas lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal lingkungan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi salah satu aktor pendukung terwujudnya program Green City ini. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program Green City di Surabaya masih dalam tahap pengembangan. Dari 8 indikator Green City masih diwujudkan 3 indikator, yakni Green Planning and Design atau perencanaan dan desain, Green Open Space atau ruang terbuka hijau, Green Community atau komunitas hijau. Dengan adanya program Green City dapat menjadi solusi dalam upaya risiko bencana pemanasan global. Rekomendasi yang kami berikan diantaranya, yang pertama, perlunya kerjasama lebih banyak yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat, antar instansi pemerintah, dan pihak swasta. Yang kedua, penguatan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dalam mengembangkan program Green City. Yang ketiga, meningkatkan sosialisasi dan edukasi ke ranah pendidikan dan masyarakat mengenai pentingnya Green City di Kota Surabaya sehingga terwujudnya kesadaran masyarakat. Demikian video penelitian kelompok 1 dengan judul Strategi Program Green City sebagai upaya mitigasi risiko bencana pemanasan global di Kota Surabaya. Sekian, terima kasih.